Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi di channel Hosilify. Di video kali ini saya akan bahas soal prediksi UN untuk kelas 6 SD. Oke, langsung saja soalnya. Ini soal kelanjutan dari soal yang kemarin ya. Soal kemarin sudah saya bahas dari 1 sampai 14, sekarang ini dari 15 sampai 20. Kalau kalian mau lihat video sebelumnya, silakan ada linknya di bawah. Oke, langsung saja soal 15. Soal yang 15 ini adalah pertanyaannya, bagaimana cara siput mengalahkan kancil? Kita baca dulu paragrafnya ya. Paragrafnya adalah ini, akhirnya mereka berdua setuju untuk mengadakan perlombaan lari. Setelah kancil pergi, siput segera mengumpulkan teman-temannya. Ia meminta tolong agar teman-temannya berbaris dan bersembunyi di jalur perlombaan serta menjawab kalau kancil memanggil. Matahari baru saja muncul, akhirnya hari yang dinanti sudah tiba. Kancil dan siput pun sudah siap untuk lomba lari. Mereka akan diawasi oleh para burung merpati sebagai wasit. Apakah kau sudah siap untuk berlomba lari denganku? Tanya Kancil. Tentu saja sudah dan aku pasti menang, jawab siput. Kancil berjalan. Kancil berjalan dengan santai dan merasa yakin kalau dia akan menang. Setelah beberapa langkah, Kancil mencoba untuk memanggil si siput. Siput, sudah sampai mana kamu? Teriak Kancil. Aku ada di depanmu, teriak siput. Kancil terheran-heran dan segera mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil siput lagi, dan siput menjawab dengan kata yang sama, aku ada di depanmu. Akhirnya Kancil berlari, tetapi tiap ia manggil siput, ia selalu muncul dan berkata kalau dia ada depan Kancil. Betapa terkejutnya Kancil karena dia melihat siput sudah duduk di batu dekat garis finish. Hai Kancil, kenapa kamu lama sekali? Aku sudah sampai dari tadi, teriak siput. Dengan menundukkan kepala, Kancil menghampiri siput dan mengakui kekalahannya. Makanya jangan sombong, kamu memang cerdik dan pandai. Tetapi kamu bukanlah orang yang terpandai dan cerdik, kata siput. Iya, maafkan aku, siput. Aku tidak akan sombong lagi. Nah, dari paragraf ini, dari cerita tadi, kita bisa menyelesaikan soal dari nomor 15 sampai nomor 20. Nomor 15 pertanyaannya, bagaimana cara siput mengalahkan kancil? A. Meminta bantuan teman-teman siput. B. Berlari lebih dahulu dari kancil. C. Bersembunyi di jalur perlombaan. D. Menyelinap kancil dan berjalan santai. Nah, jawaban di sini ini ada di paragraf, ada di paragraf ke-1 ya. Akhirnya mereka setuju untuk mengadakan perlombaan lari setelah kancil pergi mendekat, siput segera mengumpulkan. Nah, jawaban yang tadi itu ada di paragraf pertama yang kalimat kedua ya, ini siput segera mengumpulkan teman-temannya. Nah, ini ya, ada nggak di jawabnya? A. Meminta bantuan pada teman-temannya. Oke, ini ada yang tadi berlari lebih dahulu dari kancil, tidak ya? Karena di finishnya, di startnya itu sama-sama mulai ya, sama-sama ada di startnya. Salah. Bersembunyi di jalur perlombaan. Iya, ini tidak ada, juga salah. Menyelinap kancil dan berjalan santai. Ini juga salah. Yang benar adalah A ya, karena ini ada di paragraf ke-1 kalimat kedua. Oke, soal berikutnya soal nomor 16. Kegiatan apa yang sedang dilakukan kancil dan siput? Tadi sudah kita baca ya, sudah saya baca paragrafnya, kita langsung lihat. Kejar-kejaran, salah ya, bukan kejar-kejaran karena perlombaan tadi itu. Bermain petak umpet juga salah. Apa? Lomba lari. Kok bisa lomba lari? Karena tadi juga di paragraf tadi itu
menjelaskan tentang lomba lari, ya. Ada di paragraf ke-1. Coba kita lihat lagi. Paragraf ke-1 setuju mengadakan lomba lari ini. Nah, yang benar adalah lomba lari, ya. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang soal nomor 17. Watak tokoh siput pada cerita tersebut adalah, ya, siput itu wataknya apa yang tadi? A. Cerdik, B. Licik, C. Sombong, D. Pemaaf. Yang betul adalah cerdik, ya. Karena dari kecerdikannya itu si siput bisa mengalahkan si kancil. Oke, berikutnya soal nomor 18. Amanat cerita tersebut adalah apa yang disampaikan dalam cerita tersebut. A. Jangan sombong dan semena-mena pada orang lain. Dari cerita tadi itu dijelaskan antara siput dan kancil tidak ada kata semena-mena, ya, tidak ada kata semena-mena atau yang mengartikan semena-mena, tidak ada. Berarti ini salah. Yang B, jangan sombong dan meremehkan orang lain. Memang kancil awalnya itu menyombongkan diri karena apa? Karena siput itu sudah jelas, siput itu lebih lamban daripada kancil. Makanya kancil itu sombong dan meremehkan. Si siput pasti bisa dikalahkan. Ternyata tidak. Berarti jawabannya yang benar adalah B. Coba C, lihat, jangan suka menipu binatang yang lebih kecil. Salah, ya, tidak menipu. D, jangan mudah percaya dengan ajakan orang lain, juga salah. Jadi yang benar adalah, ya, jawaban yang benar adalah B. Oke, soal nomor 19. Latar waktu cerita tersebut adalah pagi, siang, sore, malam. Coba kita lihat paragrafnya. Paragraf kedua. Nah, nih. Di paragraf kedua ada bahasa matahari baru saja muncul. Akhirnya hari yang dinanti sudah tiba. Kancil dan siput pun sudah siap untuk lomba lari. Nah, matahari baru saja muncul berarti menandakan apa? Menandakan suasana pada waktu itu adalah pagi, ya. Di jawabannya adalah A, pagi. Oke, berikutnya terakhir soal nomor 20. Tokoh utama pada cerita tersebut adalah, siapakah tokoh utama pada cerita tersebut? Si siput atau teman siput atau apa? Si kancil atau merpati, ya. Karena yang menjadi tokoh, yang menjadi perhatian umum di sana itu adalah siapa? Adalah si siput. Jadi jawabannya adalah A, ya. Silakan share dan like video ini jika dirasa bermanfaat. Semoga soal yang tadi itu bisa menambah wawasan kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.